Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan ketiga dari bab hidup bersih semua jadi nyaman. Kali ini mari kita buka pembelajaran dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama, dengan harapan kita selalu diberi kelancaran oleh Allah dan diberi kemudahan oleh Allah, dan ilmu yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita. Al-Fatihah. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bapak di sini selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam memberikan pembelajaran secara daring untuk kalian murid-murid Bapak di rumah. Bapak harap kalian juga dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu meskipun melalui daring, ya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang hikmah dari toharoh atau bersuci. Bapak akan sedikit merefleksikan materi yang sudah kita lewati perihal bab hidup bersih semua jadi nyaman. Ada yang ingat materi apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang ingat? Nah, yang pertama yaitu toharoh. Apa itu toharoh? Yuk, ada yang ingat apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Apa itu hadas? Apa itu najis? Ayo, ada yang lihat najis dan hadas? Ayo, loh, sudah lupa. Najis adalah kotoran. Hadas adalah keadaan. Itu najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah, dan hadas adalah keadaan tidak suci yang disebabkan oleh najis. Jadi adanya hadas itu karena adanya najis, karena adanya kotoran. Jadi ketika ada kotoran maka timbullah najis. Ketika ada najis maka timbullah hadas. Nah, najis itu terbagi lagi menjadi berapa ya? Jadi tiga macam najis. Ada yang masih ingat apa tiga itu? Ya, yang pertama yaitu mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis ringan. Apa saja najis ringan? Masih ingat? Nah, najis ringan yaitu najis kencingnya seorang bayi yang belum mengkonsumsi apa-apa selain ASI. Nah, itu najis ringan. Cara mensucikannya pun juga mudah, yaitu dengan memercikkan air atau mengusapkan air pada benda atau permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis menengah.
najis mutawasitoh terbagi lagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang sudah nyata, terlihat zatnya, bau, rasa, dan bentuknya itu sudah valid bahwa itu najis, itu terlihat, itu najis ainiyah. Dan najis hukmiyah yaitu najis yang tidak terlihat bau, rasa, atau zatnya, tetapi kalian yakin bahwa itu najis, maka itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis ainiyah yang sudah dihilangkan zatnya, baunya, dan rasanya. Ketika najis sudah hilang unsur-unsur ainiyahnya, maka najis itu menjadi najis hukmiyah. Dan cara mencucikannya yaitu dengan cara mengalirkan air pada permukaan atau benda yang terkena najis tadi itu. Yang terakhir yaitu najis mughalladah. Ini najis berat, najis yang hanya bisa dibersihkan dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Apa itu ayo? Yang disebabkan oleh apa yo? Udah ingat? Itu yang disebabkan oleh anjing atau babi ya. Berpindah ke hadas. Hadas itu terbagi menjadi 2 bagian, 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil yaitu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari 2 lubang. 2 lubang. Yang pertama lubang kemaluan, dan yang kedua lubang anus. Buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga disebabkan karena tertidur. Yang selanjutnya disebabkan karena bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Itu hadas kecil ya, hadas kecil. Kalau hadas besar itu disebabkan yang pertama hubungan suami istri, terus keluarnya air mani, terus melahirkan. Nah itu mensucikannya itu wajib mandi, yang dinamakan mandi wajib atau mandi junub. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Lalu bagaimana caranya ketika kita tidak mempunyai air, atau dalam kekeringan, atau dalam terdesak? Itu caranya yaitu dengan bertayamum. Bertayamum itu bersuci menggunakan debu ya, jangan sampai lupa itu. Oke, kita akan masuk pada materi, yaitu hikmah dari kita melakukan toharoh atau bersuci. Apa saja hikmahnya? Mari kita lihat. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Tentunya penyakit itu sumbernya dari gaya hidup atau pola kehidupan yang tidak sehat, tidak bersih, makan sembarangan, makan tak cuci tangan, dari luar habis main langsung makan, jadi kuman-kuman dan kotoran-kotoran juga ikut masuk. Dari itu ketika kita toharoh atau bersuci atau bersih-bersih, maka orang yang selalu menjaga kebersihannya akan terhindar, insya Allah akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda
bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya saat dibangkitkan dari kubur. Karena kenapa? Karena orang yang selalu menjaga wudhu itu artinya orang itu selalu suci. Jadi gak mungkin kalau orang selalu menjaga wudhu itu bahkan bersentuhan dengan dengan lawan jenis, itu gak mungkin ya, karena selalu menjaga wudhu pastinya akan menjaga jarak. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu cinta kebersihan. Caranya ketika kita ingin dekat dengan Allah, maka kita juga harus bersih tohir, bersih batin juga. Jadi tubuh harus bersih dan hatinya juga harus bersih. Oke. Yang nomor 4 yaitu Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kelima yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Ketika kita bersih, badan bersih, tubuh bersih, tempat pun bersih, kita akan enak, kita akan nyaman, hidup akan enak, beraktivitas pun akan leluasa. Ketika badan kotor, akan gatal-gatal, enak, apa wis ceket-ceket, lengket-lengket gitu kan, kalau keringetan enggak enak kan. Maka kita selalu harus menjaga kebersihan. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi terakhir, karena ini sudah materi terakhir dari bab hidup bersih. Jadi ini materinya sekaligus merefleksikan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Ada semua bersih pada bab yang bertemakan semua bersih hidup jadi nyaman. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak apabila penjelasan Bapak terlalu cepat atau kurang jelas pada bab-bab yang sebelumnya. Bapak ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak adalah manusia, Bapak juga sudah belajar. Baik, terima kasih. Mari kita tutup video pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dengan harapan apa? Dengan harapan materi atau pembelajaran yang sudah kita dapat atau kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita, orang lain, dan agama tentunya ya. Terima kasih. Berdoa dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat bertemu pada pertemuan yang berikutnya.